wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan sekalinya ada yang naik cantik langsung open cam Pagi guys. semua. Pas hidung udah dioperasi plastik lagi jadi mancung. Ya Kak Cut Ida, Iya. apa yang mau disampaikan? Cut Ida, mau Iya, mau tanya atau mau apa? Enggak, saya ingin bergabung sama room ini. Oh boleh, salam kenal Kak ya. Ya, salam kenal juga. Dari Aceh ya? Iya, dari Aceh. Ini Aceh, dari Pak. mana semua? Aceh Pat, Hah? Aceh Pat. Aceh Timur. Oh Aceh Timur. Salam kenal be. Iya, jadi Pak. Jadi keinget tadi saya diskusi tema, aku kurang ajar temanya. Iya, iya Aceh Pak. Aceh mana nih? Gak ada yang dari Aceh nih Kak. Oh, Itu Ali versus Ustadz- dokter katanya. Ustadz Alif dari Lampung, saya Riau, Kian Santang Jakarta, Bunda Rama Makassar, Kang Dito. Mana di NTT ya? Jawa Timur. semua ya. Iya, Ardiansah Jawa Timur, Kores Jakarta. Tuh. Ini dari yang baru Aceh, yang Aceh baru datang Timur. Makassar. Kalau aku Assalamualaikum Aceh Mahai. Timur. Oh, Aceh Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Burunda jumpa lagi yang kita di paling malam ini. ganteng di antaranya di atas. Lanjut. Berdosa sudah kita ini. Adakah onde-onde? Onde-ondenya belum. Tadi udah dimakan sama Bang Kores. Sama Ustadz Alif. Nah, mau nggak tahu kenapa orang Belanda itu kabur dari Makassar? Kenapa tuh Gurunda? Mau. Gara-gara onde-onde. Onde-onde. Waduh. Iya. Kenapa bisa? Belandanya pusing. Ini gula merahnya masuk lewat mana? Kok bisa ada di tengah gitu loh? Nggak ada lubangnya katanya. Ini naruh apa wijennya gimana gitu kan? Pasang kelapanya kok satu-satu rapi kayak gini, gimana cara susunnya dan siapa yang sabar gitu pasang? Ah udah ribet orang Makassar, balik ah katanya. Ribet pasang kelapanya ini, susah ini kata pasangnya. Mending pulang, gak bakal menang lawan orang Bugis Makassar. Pulang mereka. Begitu teman-teman. Lanjut, cari pasien. Nggak terlalu lucu Ji ya. Enggak terlalu lucu katanya. Teka kali Bunda Rama. Memang bukan untuk melucu Bun, supaya orang-orang pada tertawa aja sih. Itu ada yang nanya berapa kali Pak Desuki Pekanbarunya mana? Saya mau males ngomong nanti dibilang Syiah. Padahal Syiah. Syiah Bang, Syiah. Siap. Syiah itu artinya orang suci, orang soleh. Nah, Syiah. Ya teman-teman, Gurunda kalau pulang kampung ke tempat mendiang istrinya dibilang Akang loh. Halo Akang Juma, beneran loh. Pulang kampung kan ke Bandung. Bukan abang. Bener. Tapi yang paling apes itu orang Jawa nikah sama Batak. Orang laki-laki Jawa nikah sama Batak itu waduh, langsung turun derajatnya. Jangan salah paham ya. Karena kalau di Jawa dia dipanggil Mas. Datang ke Batak dipanggil tulang. Hancur kan dari Mas jadi tulang kan. Allahu Akbar. Eh, Ayo teman-teman Kristen, sini naik kalau mau diskusi ya.
Banyak banget semalam tuh ngantri. Pada kabur tapi nggak ada yang di-kick satupun. Udah pancing ahi Juma, biar apa? Biar naik. Takut dengar suara saya. Pancing itu kan judul YouTube-nya tadi agama mana yang ribet tuh tadi tuh. Nah itu main kan. Agak mama yang ribet. Iya tadi ada notif kan. Oh iya, dari punya YouTube Sulkifli, maaf Iya. Mas ya. Ada notif tadi. Agama mana yang ribet katanya. Silakan teman-teman Oten naik. Malas naik Om. Kenapa? Ada Pak Desugi. Kenapa rupanya Pak Desugi? Takut sama dia? Enggak Om. Terus dia lebih paham Bible daripada pendetaku. Takut naik. Nah itu alasannya. Gimana dong? Ya udah saya close cam biar nggak takut. Ya biarin Bawah aja padahal orang banyak itu Oten. suka lihat ikan pun. Lihat ikan. Untuk relaksasi. Iya. Betul. Kalau bulan-bulan kemarin Gurunda menyiapkan 22 akun. Kalau sekarang setengah akun juga aman guys. Dikit-dikit keripot, dikit-dikit keripot. Sekarang aman, alhamdulillah. Apa saya dibilang kecil? Cabai rawit katanya. Sembarangan saya kecil. Woi, Lanjut Ahi. Saya bikin kopi campur teh dulu ya. siap. Ya nanti kalau ada Oten biar ku makan dulu. Naikin kan santang kalau ada. Kalau ada sih, kalau nggak ada ya udah. Ngobrol Di aja bawah kita. sebenarnya banyak Pak De, cuma mereka belum berani naik. Makanya saya bilang bikin tema ini Oten sekte ribet. Bukan agama sebenarnya Oten itu Pak De. Iya sih. Kalau mau Otennya naik, judulnya itu yang agak-agak serem gitu. Misalnya Karisteng itu sesat. Tanda tanya sih. Jangan santai-santai nih. Bang Yepa, naik Bang Yepa. Kita ngobrol santai Bang Yepa. Naik sini. Jangan takut Bang. Kita baik-baik kok. Yang Muslim jangan dulu naik ya, nanti dulu ya teman-teman biar ada diskusi. Kalau nggak ada diskusi kasihan orang-orang kan beli kuota buat nonton ya. Ini Yuanra Muslim kayaknya. Bang Kembar Yepa naik sini Bang. Naik sini. Kita diskusi. Kita diskusi sampai hari Natal kedua, ayo. Ayo teman-teman Kristen, yang Muslim jangan dulu naik dong ya. Saya susah nyarinya ini, scrollnya nih. Ayo Pak Yepa naik sini dong. Kita diskusi aja santai, diskusi santai. Jangan takut Bang. Yuk Pak Kembar Yepa. Biasanya berani naik. Ilmunya bagus loh Pak Kembar Yepa ini. Keren dia menguasai Bible Pak De. Mantap. Naik dong. Naik sini Pak Yepa. Pak Yepa kan pakar Bible, saya udah jambak itu. Berapa kali jambak, nggak mau naik Pak Yepa. Masa pakar Bible nggak bisa?
Ayo, ayo kalian bertanya aja kalian ya. Kalian bertanya aja. Tapi kalau Pak Epa dia nggak mau bertanya, dia pengennya ditanya. Ya udah, biar saya tanya nanti, naiklah. Tanya aja kok gampang. Daripada ditanya harus ribet nyari dalil kan. Banyak itu di bawah padahal itu nggak berani naik. Dijambakin nggak mau. Itu ada yang baru nongol Kristen itu, saya beberapa hari saya amatin itu si siapa, Kusnadi. Yang Maguro itu loh, Maguro. Itu Kusnadi itu. Oh, si Satria Injil. Kusnadi, oh iya betul, Satria Iya Injil. betul itu. Maguro itu makhluk gua hero itu singkatan itu. Dulu Iya. waktu di WA dia nyebut Maguro, saya nyebut Maklor. Makhluk berkolor. Dedek Sukron. King Live. Selamat pagi, assalamualaikum kalau muslim. King Live, dibuka mute-nya. King Live. Nah, nih King Live ini. King Lab. Turunin aja dia. Ayo teman-teman Kristen dulu ya yang minta naik ya. GST. Selamat pagi, assalamualaikum kalau muslim. BST, halo. Halo BST. Bang jangan ada musik, bang. Jangan ribet lah bang kalau mau naik bang. Aduh. Ribet kayak gitu. Bang Yepa kenapa nggak mau naik bang? Ini bentar Kang, kalau gitu aku pakai cara ya biar mereka pada naik. Jadi Akang jaga di situ, saya dorong dari bawah ya. Biar ke atas naik. Emang nggak ada otenya. Halo Indah. Disair. Nanti aja kalau ada naik satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku parkun dulu ya. Tak ingin nanya aja. Nah, nanya apa? Yesus Kristus itu pernah menikah nggak? Soalnya dia kan manusia punya nafsu. Apalagi dia punya jenis kelamin. Apakah dia pernah menikah atau tidak? Soalnya Dedek, naik oten aja, Dek. banyaknya nyinyir tentang Nabi Muhammad poligami. Ya, memang kalau tertulis secara jelas di dalam Bible itu tidak ada Yesus menikah. Tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya, itu kayaknya kok menikah gitu kan. Contohnya kalau kita lihat misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 22, 23. Itu ada murid yang dikasih Yesus yang bersandar di dadanya. Nah, tidak mungkin dong laki-laki bersandar di dada laki-laki. Emangnya letoy, kan nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu perempuan yang bersandar di dada. Nah, kalau perempuan, apakah bisa perempuan dewasa bersandar di laki-laki dewasa kalau bukan muhrimnya? Tentu nggak bisa. Harus istrinya baru bisa. Karena Yahudi itu ketat. Ya, sama seperti Islam Yahudi itu. Sangat ketat dalam menjaga antara laki-laki dan perempuan itu. Kita orang muslim pun dilarang bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim kita kan. Demikian juga Yahudi nggak boleh. Apalagi sampai nyiumin kaki. Kayak gitu nggak ada itu dalam tradisi Yahudi, nggak ada itu. Itu tradisi pernikahan. Jadi kalau dilihat dari tanda-tandanya itu ada, cuma kalau tertulis nggak ada.
Nah, kalau di Al-Quran gimana? Kalau di Al-Quran jelas sekali bahwa setiap rasul itu mempunyai pasangan atau istri. Begitu, Kak. Oh iya ya. Ya. Terus ada kan di dalam Bibelnya itu bahwa Yesus itu melihat muridnya Maria Magdalena. Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Itu ngawur itu. Enggak. Oh iya. Saya nggak pernah pakai kayak gitu, nggak pernah. Saya pakai kalau orang Kristen itu misalnya dia nekat menggunakan data palsu. Nah, biasanya saya kalau pakai data palsu ya juga bisa. Nih, pakai ini ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang ngotot pakai data palsu, saya pun enggak gitu. Hanya untuk membalas saja. Begitu. Isi Bible 28 palsu Pak D. Iya, itu enggak. Saya itu jujur, kalau enggak ya enggak, kalau ada gitu. Ngapain kita harus melintir-melintir kitabnya orang kan? Enggak perlu. Sedangkan tertulis jelas kita sampaikan aja mereka tolak kok. Apalagi kita pelintir-pelintir. Kita beda dengan mereka ya. Mereka suka melintir hadis, melintir ayat Quran. Kita Muslim enggak. Sampaikan aja apa adanya. Mau diterima syukur, enggak masalah gitu. Begitu Kak Indah ya. Amsal 7:16 19. kita memuaskan birahi. Oh, Itu Yesus yang memuaskan atau siapa ya? Bukan, itu semacam sindiran sebenarnya itu. Gitu ya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Muslim kalau mau bertanya, jangan menggiring kita ke ranah monolog ya teman-teman ya. Banyak kejadian-kejadian yang monolog itu langsung diciduk. Jadi saya mohon, jangan menggiring kita ke ranah monolog. Utamakan yang Kristen dulu ya, yang naik ya. Biar ada diskusi teman-teman ya. Halo Legend. Legend, selamat pagi. Assalamualaikum. Kena pencet kali. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kena pencet bang, turunkan aja bang. Iya bang, iya bang. Ratu Mustika, halo. Malah Ratu Mustika yang turun. Ayo Ten, silakan Ten. Mau nanya apa Ten? Naik Ten. PTI Lovers. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Malah ke-mute, Bang. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Dede Belia, syukron ya. Kok pada turun semua? Dede Belia ini katanya itu dia mu'alaf. Masya Allah. Si Akang juga bilang bela bukan belia. Bela Belia. Salah. Anak agam. Anak agam. Tapi semalam Ustadz Alif seru debat sama Bu Dokter, Masya Allah seru itu. Astagfirullahaladzim, saya jemput nama. Halo Anek, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim Anek. Waalaikumsalam. Saya tuh lagi istirahat juga dengar sesuatu yang tidak pas di telinga itu suka gatel pengen ngomong loh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Ustadz Talib nih yang mau nanya Islam, silakan. Pak Kambar ya Pak, naik aja kita diskusi santai ya.
santai. Edis mana Saya berani mantan naik Katolik. kalau ada saya. Bentar Pak Dek. Saya mantan Katolik, tapi saya ingin syahadat lagi, boleh tak? Boleh. Sini naik. Ya, ada apa ingin syahadat lagi? Sini Bukannya naik. setiap sholat kita syahadat. Dia nggak paham, belum belajar memperdalam. Naik, Kak. Silahkan, Kak. Kak apa, Abang? Betty Abang. Monte. Betty Monte, selamat pagi. Guys, itu Kristen itu ngapain diturunin? Enggak, dia turun sendiri, nggak ada yang nurunin. Aduh. Nggak ada. Dari tadi nggak ada yang nurunin, Pak Dek. Monte itu biasanya Kristen. Saya kalau yang paling seneng itu kalau ada Kristen bertanya gini, apa mukjizat Nabi Muhammad? Wah, paling seneng aku jawab itu. Mukjizat Nabi Muhammad itu paling hebat kawan-kawan. Kalau Musa itu mengalahkan Fir'aun, kalau Yesus ngalahin penyakit, Nabi Muhammad ngalahin Tuhan. Oh, Tuhannya Kristen kalah sama Nabi Muhammad, apa nggak keren tuh? Itu mukjizatnya Nabi Muhammad tuh. HRLSY. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Kalau lagi ribet di rumah jangan naik. Aduh. Diturunin, Kang. Ribet. Ada dalil nyata. Dia gampang toh. Nabi Muhammad itu, ya kan, ini kita lihat dari sisi keberhasilannya. Nabi Muhammad itu ratusan ribu orang yang diislamkan. Sementara Yesus satu orang pun nggak ada yang dibaptis sama dia. Kok ratusan ribu, bukannya jutaan, miliaran malah. Ratusan lah, zaman Nabi Muhammad maksudnya itu. Zaman Nabi Muhammad itu ratusan ribu itu yang disahadatkan. Yesus satu orang pun nggak ada yang dikristenkan. Yang dibaptis sama Yesus itu nggak ada. Oh, dari situ berarti Nabi Muhammad lebih hebat dong. Ajaib dong. Bisa ngalahin Tuhan. Nah gitu. Libra, halo selamat pagi. Halo. Assalamualaikum Ya, Pak. Gurunda. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundanya lagi bikin kopi campur masaku. Nggak apa-apa, kalau dia dengar dari semalam nggak tahan lagi mau nyampein pesan ini. Apa itu? Semalam dengar Gurunda baca lantunan surat Al-Alaq tuh sampai nangis saya dengarnya. Masya Allah. Dari semalam sampai salam tuh kan. Masya Allah ya Bang ya. Kalau kita membaca ayat suci Al-Quran pasti akan meneteskan air mata atau terharu. Apalagi Gurunda yang bacanya Ustadz Alif ya. Ustadz Iya, Wafi. Coba Pak, kalau Bapak baca Amsal, yang nangis yang mana? Coba jawab. Yang bawah. Yang bawah yang nangis. Dari semalam nih setia nemanin Akang Kian Santang nih. Makasih ya Pak. Iya. Tapi kalau di room ini saya harap ke teman-teman harus kuat mental. Kuat mental. Kalau nggak kuat mental, turunin, nggak ada ilmu. Turunin, ngehujat. Sekalinya nggak ada oten, naikin oten. Ya, ntar kalau Bang rumahnya ada monitor sampai pesannya Bang. Ya, perbanyak lagi lantunan surat suci Al-Quran tuh. Insya Allah. Masya Allah. Siap. Itu ada yang nanya yang bawah mana Ustaz Ugi? Yang Belum bawah puas netizen dengarnya, maksud gitu. saya. Jangan yang aneh-aneh mikirnya ya. Yang bawah itu mana? Netizen. Itu kan di bawah dia. Izin turun Ustaz, guru-guru. Oh ya. Ya, Bang. Salam dari Padang. Ya, sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bercanda, kita harus serius. Kita harus serius terus. Iye. Selamat pagi Iye. 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 Atuh naon eta
kita naik atuh aing aja dog mah teu ngomong. Ih, aing. Ustaz Sugi lagi pemanasan nih. Nah, Bang Kembar. Ini pasiennya Ustaz Alif ini. Bang Kembar, salam, selamat pagi. Ya, suara saya kecil sekali ya. Enggak, bagus. Aduh, Maerot udah nggak ada lagi. Udah bagus Pak, udah kedengeran. Ya, apa yang kita akan diskusikan? Mumpung saya ada waktu, walaupun cuma mungkin setengah jam. Nah, silakan baik, Pak, semoga. apanya? Silakan. Nggak bisa, Pak De, dia nggak bisa bertanya, dia ditanya. Ya, Oh, mau ditanya. Ya, Oh, gitu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, di situ dikatakan tidak seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Sementara saya lihat di dalam Markus 5 ayat 6 misalnya, ataupun di dalam Lukas 8 ayat 28, itu ada orang kerasukan iblis mengaku Yesus Tuhan. Bahkan di Markus 5 ayat 6 itu menyembahnya kan. Nah, pertanyaan saya, apakah Roh Kudus dan iblis ini sama? Nah, silakan Pak. ya. 1 Korintus 12 ayat Ya, 3. 3 itu bicara tentang apa namanya? Mengutuk Yesus dan mengaku Yesus Tuhan. Tetapi satu roh. Nah, ya. Ah, Beberapa karunia tapi satu roh. Jadi penjelasan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga itu bicara tentang karunia. ini apa sih miket nih? Nah, silakan. Gimana Pak? Ya. Jadi penjelasan harus sesuai dengan konteks ayat cerita yang ada, ya toh Pak Sugi. Pada saat kita membedah satu ayat, maka itu harus dihubungkan dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Satu ayat itu tidak bisa lari sendiri, Pak Sugi. Iya, saya tahu. Jadi dalam saya penjelasan yang dimaksud di dalam 1 Korintus 12 itu berbicara tentang rupa-rupa karunia. Tapi satu roh. Artinya di sini penjelasan ini, pengakuan sebagai dalam 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Allah dapat berkata mundur. tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya kan, di situ kan sangat jelas tuh. Betul. Berarti tidak ada yang lain kecuali Roh Kudus saja sehingga kita bisa mengakui Yesus itu Tuhan, kan gitu kan? Iya. Nah, itu dia. Ya, Jadi sabar. timbul pertanyaan, Pak. Ya, Sementara betul. di Markus 5 ayat 6 itu orang kerasukan iblis mengaku Yesus Tuhan, bahkan nyembah. Betul. Nah, sekarang apakah Roh Kudus dan iblis itu sama? Tentunya berbeda. Nah, Dalam tapi kok konteks di dalam Markus 5 ayat yang ke-6, di situ bagaimana, saya baca aja dulu ayatnya. Markus 5 ayat yang ke-6. Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan lalu menyembahnya. Di sini menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Jadi dalam konteks Markus 5 dan Lukas 8, keyakinan kami Kristen, Pak, iblis itu adalah malaikat yang jatuh, Lucifer dengan anak buahnya yang menjadi iblis. Jadi dia tahu akan keberadaan Yesus itu seperti apa.
itu bukan suatu bentuk pengakuan, tetapi pernyataan yang dia nyatakan tentang siapa Yesus. Dalam konteks 1 Korintus 12 itu bicara tentang pengakuan dari Roh Kudus, bukan hanya perkataan, tetapi pernyataan dari dasar hati yang paling dalam oleh kekuatan Roh dengan mujizat yang terjadi. Jangan nangis Pak ya Pak. Sabar, jangan ganggu lah. Lagi fokus ini. Tolong Pak. Pertanyaan sulit harus saya jawab ini. Pertanyaan sulit. Dan saya mau Udah biar Bang. Biar. Secara logika. Hormatilah guru kalian yang bertanya. Jadi. Udah ya? Ya, jadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 itu adalah satu bentuk pengakuan pernyataan dari dasar hati yang menyatakan Yesus Kristus Tuhan. Itu Jadi kekuatan kuasa. Oke. Ya. Jadi di 1 Korintus itu hanya orang yang dipengaruhi Roh Kudus yang bisa mengaku Yesus Tuhan, atau dibimbing oleh Roh Kudus yang mengaku Yesus Tuhan, kan begitu tuh. Intinya kan di situ. Ya. Berarti tidak ada yang lain yang bisa mempengaruhi seseorang itu, ya, menuhankan Yesus. Nggak ada pihak lain kalau kita lihat ayat itu. Tidak seorang pun mampu mengaku Yesus itu Tuhan selain daripada Roh Kudus, selain daripada bimbingan Roh Kudus. Nah, ini ada orang yang dibimbing iblis, Ya. ngaku Yesus Tuhan. Kan gitu tuh, misalnya gini nih, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Tapi kalau ada orang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, berarti Yesus bohong. Kan begitu tuh. Ya sama seperti itu. Tidak seorang pun mampu mengaku Yesus Tuhan selain daripada Roh Kudus. Kalau ada yang lain yang mampu membuat seseorang mengaku Yesus Tuhan, berarti 1 Korintus 12 ayat 3 bohong. Atau sama, sosok ini ya Roh Kudus itu ya iblis sama, atau gitu. Oke. Jadi sesuai dengan penjelasan saya tadi, Pak Sugi, di dalam cerita Lukas 8 ayat 28 itu bicara tentang seorang yang dirasuki oleh legion juta-juta iblis yang ada di dalamnya. Kemudian kenapa dia pada saat dia masih menjadi orang yang dirasuki iblis berkata, "Engkau yang Maha Kuasa," karena pada waktu itu iblis tahu tentang siapa Yesus. Jadi itu bukan pengakuan, tetapi mengetahui dan mengatakan siapa Yesus itu. Dan mereka sementara dalam ancaman, Yesus itu berkuasa. Jadi Mereka bisa dilemparkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya. Padahalnya waktunya belum tiba. Itu suatu permohonan. Yesus itu diusir. Masuk ke babi-babi pada waktu itu. Dikeluarkan. Tetapi di dalam konteks penjelasan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12, di situ diceritakan tentang pengakuan secara iman dari dasar hati, bukan secara mulut. Kalau pengakuan hanya di mulut saja, banyak yang demikian, Pak. Banyak yang mengatakan pengikut Kristus, tetapi dalam hakikatnya kelakuannya bukan mengikut Kristus. Apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus itu bicara tentang pernyataan iman melalui kuasa Roh Kudus. Ya, gantian ya, Pak ya. Silakan sekarang giliran Pak De. Sekarang Pak De. Ya, silakan. Bentar. Pak De, saya kasih tahu Ustadz Alif aja kemarin kalah debat sama Pak Yepa, apalagi Pak De. Ya, saya kan hanya menjelaskan iman saya, Bang Kiai. Iya. Kita hormati lah. Kita hadir di sini saya tidak mau bertanya tentang iman saudara karena iman saya kok saya imani iman saya. Kenapa saya harus bertanya tentang iman saudara gitu? Saya hanya sekedar menghormati dan saya tidak akan ikut campur di dalam keyakinan iman saudara. Udah Pak Yepa, jangan sedih. Oke. Cukup Yesus yang sedih Pak Yepa. Oke Pak Yepa, bentar Pak Yepa. Ya. Karena ini 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus.
Nah, ini justru semakin memperkuat bahwa memang Roh Kudus dan iblis itu sama, karena Paulus juga mengatakan Yesus itu terkutuk dalam Galatia 3:13. Iya kan? Dalam Galatia 3:13 Paulus mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, dari itu kan jelas berarti. Padahal di situ dikatakan 1 Korintus 3 itu tadi, karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya, berarti kalau Paulus mampu mengatakan Yesus terkutuk, berarti yang merasuki Paulus sehingga dia mengatakan Yesus terkutuk, Yesus Tuhan. Ya itu ya iblis, jadinya begitu, Pak. Jangan begitu, Sugi. Kau melintir lagi, Ao. Kok melintir gimana sih, Pak? Iya. Orang ayatnya begitu kok. Melintir Coba, kau. Pak Yepa, ada yang saya pelintir ayat itu tadi. Ya, pelintir. Saya tanya sama Pak Ye. Bentar, Pak. Paulus kutip perjanjian lama. Kau ini Betul. Iya, Betul, di dalam Ulangan 21 ayat 23. Iya, lalu. Ya. Terus Nah, kenapa? Memang dia bilang Paulus untuk bentar Mulut lah, kamu Pak. tuh kotor. Aduh. Paulus ingin mengatakan Yesus itu terkutuk dengan cara mengutip Ulangan 21 ayat 23. Itu dia. Makanya dikutip di dalam Galatia 3:13. Gitu loh. Nah, terus maksud Paulus apa? Kalau bukan itu ke Yesus. Di dalam Galatia 3:13 maksud Yesus apa? Maksud Paulus Tidak apa ada. coba? Tidak ada. Nah, baca Kau dulu sudah begitu. dong. Kau yang ngomong begitu. Jangan kenapa Coba dibaca coba kau baca, kau kenapa baca kau itu. kepo Alkitab? Urus itu koran Apa sih? kamu. Ini saya disuruh tanya sama Pak siapa Yeva. Apa sih? Kalau Apa tantrum, kalau emosian, gak usah naik Pak. Gak usah Itu naik, berai kan? kita diskusi. Takut kan? Takut kan? Takut open cam, debat sama saya open cam, ayo. Takut. Open cam. Ngapain Ayo open cam, cam? open cam. Lihat muka kau Ya. itu jijik kok. Debat. Gak usah nyerang pribadi kalau nggak bisa Nggak ada kau adu yang argumen. nyerang pribadi dari tadi kau. Udah turunin, orang kayak gini nggak ada gunanya, penakut. turunin Bang. Turunin. Penakut. Turunin. Penakut. Udah, biar saya dialog. Udah. Orang tantrum, emosian, nggak ada gunanya kita pelihara. Untuk apa? Enaknya sama Pak Harifa nih. Pak Yeva nih. Ya. Jadi Paulus Siap. mengatakan itu. Sementara di 1 Korintus 12 ayat 3 itu, di situ karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Kok Paulus bisa mengutuk Yesus? Berarti bukan Roh Allah yang ada pada diri Paulus. Bahkan di dalam Galatia 16 ayat 6 Galatia Kisah Para Rasul 16:16 itu roh tenung atau roh iblis yang mempromosikan Paulus. Jalan. Ya Pak Sugi, tentang Galatia 3 ayat 13, 1 Korintus 12 ayat 3, itu pertanyaan yang udah sering didiskusikan Pak Sugi, dan saya sudah menjawab, sudah banyak kali saya menjawab, dan itu pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah lama dipertanyakan. Saya sudah menjawab waktu itu dengan lengkap, tapi kalau pada saat ini ditanyakan lagi, ya oke lah deh, jawab aja. Di dalam Galatia 3 ayat 13, seperti pernyataan dari teman saya tadi, bahwa itu adalah nubuatan tentang Yesus di dalam Ulangan 21-23. Setuju Pak Sugi? Setuju. Kalau bukan masalah setuju dan tidak setuju, Pak. Karena kalau saya setuju berarti saya mengaku Yesus itu mau disalib, padahal saya nggak percaya Yesus disalib. Ya, tetapi Jangan ke sana. kita kan bicara tentang apa yang Iya. dikatakan ayat ini. Bukan bukan jangan saya tanya saya setuju atau tidak. Apakah Paulus
mengutip Ulangan 21 ayat 23, iya, untuk menyatakan bahwa Yesus terkutuk. Iya. Artinya itu adalah satu nubuatan tentang Yesus, itu yang dikatakan oleh Paulus. Itu bukan nubuatan, Pak. Itu bukan nubuatan. Itu adalah pernyataan bahwa orang yang disalib itu terkutuk. Bukan cuma Yesus, siapapun yang disalib dia terkutuk. Gitu loh. Bukan cuma Yesus itu. Itu bentuknya umum, bukan mengkerucut kepada Yesus, tidak. Coba dibaca yang benar itu. Ulangan apa itu? Ya, jangan ada mayat tergantung di hari Sabat. Sebab Tuhan tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu akan menjadi terkutuk tuh. Itu tidak berbicara pada Yesus itu sebenarnya. Itu berbicara secara umum. Cuma kebetulan dalam keyakinan Paulus Yesus itu kan disalib. Sehingga Yesus itu dikategorikan orang yang terkutuk karena dia mati di tiang salib. Begitu loh, Pak. Oke. Jadi dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, itu pernyataan sekali lagi sesuai dengan konteks. Konteks di situ bicara tentang rupa-rupa karunia tetapi satu loh. Jadi kalau kita mempunyai roh Tuhan dalam karunia itu akan menyatakan, itu bukan hanya perkataan tetapi pernyataan yang kita tidak akan menyatakan dalam bentuk apapun mengatakan Yesus itu terkutuk. Tetapi yang mengatakan Yesus itu terkutuk, jadi kata terkutuk sini bukan hanya satu perkataan kutuk tetapi pernyataan. Jadi ada kata-kata yang tersirat terkutuk itu berarti itu bukan dari roh Tuhan. Kemudian Bapak bertanya, gimana dengan Galatia 3:13? Kita kembali pembahasan dalam Galatia 3:13. Galatia 3:13 ini menceritakan tentang hukuman. Kita dibenarkan oleh karena iman. Di situ ada perbandingan tentang hukum iman dan hukum Taurat. Hukum Taurat itu di dalam pengaplikasiannya itu sebenarnya tidak mampu untuk membawa manusia kepada kesempurnaan. Kenapa? Kalau hukum Taurat ada yang namanya korban penghapus salah. Bahkan ada 5 macam korban. Dan di dalam penjelasan ini kan ada korban penghapus dosa, bagaimana abu itu harus dibawa di luar Yerusalem. Itu gambaran tentang Yesus itu. Itulah yang dikatakan menjadi kutuk karena itu berhubungan dengan ibadat dalam tata cara Yudaisme, itulah hukum Taurat. Yesus mengambil kutuk itu sehingga kita tidak lagi melakukan ibadat yang lama dengan mengorbankan korban binatang, karena korban domba binatang itu mustahil dapat menghapus dosa, tapi ada darah yang mahal sebagai bentuk pengorbanan, walaupun artinya dia menjadi kutuk, memikul kutuk yang sebenarnya yang kita tanggung. Kutuk yang kita tanggung harus ada pengorbanan. Kalau dalam tata cara ibadah Yudaisme, dalam peribadatan itu harus ada korban darah binatang namanya, tapi itu mustahil dapat mengampuni dosa. Tapi ada mereka melakukan salah harus dengan ibadat itulah membawa korban, dikorbankan lembu kalau orang yang kaya, kalau orang yang berkecukupan dikorbankan domba, dan kalau orang miskin dikorbankan burung tekukur atau burung merpati, Bang. Jadi itu berhubungan, jadi itu penjelasan yang lengkap dan Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana hukum iman, bagaimana hukum Taurat itu. Sehingga Yesus dikatakan menjadi kutuk, tetapi bukan dikatakan terkutuk. Jangan nangis, Bang. Bang, jangan nangis. Kalau jelasin jangan nangis. Jangan nangis. Oke, saya komentari ya, Pak ya. Tadi Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak membawa kesempurnaan. Sayangnya Anda nggak pakai dalil gitu kan. Ada ayatnya, tapi sabar, gantian nanti saya tunjukkan. Ya, apakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus,
Anda lihat dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 24 ataupun di dalam Matius 19 dari ayat 16 dan seterusnya. Itu ada orang kaya bertanya begini, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik, ya, kecuali hanya Tuhan saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Hukum Taurat tentunya. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, ya, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, oh, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Oh, kalau begitu kurang satu lagi kalau kamu ingin sempurna. Nah, ini kata Yesus. Matius 19 Anda baca. Kurang satu lagi kalau kamu ingin sempurna, kata Yesus. Percaya aku disalib. Oh, tidak, Pak. Yesus nggak pernah mengajarkan supaya kita sempurna di dalam pengabdian kepada Tuhan. Percaya penyaliban. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Atau percaya aku disalib, kamu masuk surga. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang kaya itu? Kalau kamu ingin sempurna, ya, selain kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, kurang satu lagi. Kalau ingin sempurna apa? Jual segala yang kau miliki, kemudian kau bagi-bagikan kepada orang miskin. Maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Percaya aku disalib, kamu akan dapat harta di surga. Enggak, Yesus nggak mengajarkan itu. Ya, maka kamu akan mendapatkan harta di surga dan setelah itu ikutlah aku. Tetapi karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, orang kaya itu pergi dalam keadaan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Satu. Yang kedua, Anda mengatakan hukum Taurat itu kayak nggak penting sekali. Bahkan nggak membawa manusia ke dalam kesempurnaan. Bahkan kata Yesus dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia tidak bisa masuk surga. Dan barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka kamu akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan kepada para muridnya, pergilah kamu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka kerjakan, yang mereka ajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban ke pundak orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, padahal di dalamnya adalah tulang belulang. Tuh, betapa pentingnya hukum Taurat menurut Yesus. Tapi menurut Kristen, justru hukum Taurat ini dianggap nggak penting. Yang penting iman kepada Yesus Tuhan, mati, bangkit, selamat, seperti yang diajarkan Paulus dalam Roma 9 ayat 10. Sehingga Paulus bahkan berlancang, dia berani berkata, hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8, Anda baca dari ayat 6. Mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, mengenai ketaatanku terhadap Taurat, itu merupakan suatu kebanggaan bagiku. Tetapi setelah aku mengenal Yesus Kristus Tuhanku, semuanya itu kuanggap sampah. Tuh. Ini ajaran Paulus yang menganggap hukum Taurat nggak penting. Padahal Yesus sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Satu iota dihilangkan, neraka akibatnya. Begitu, Pak. Aki Juma, silakan. Aki Juma. Baik, Dinda. Baik, Dinda. Sejak kapan Bang Juma manggil saya Dinda sembarangan? Oh iya, salah. Salah. Iya, Aki Sugi.
Lanjut Pak De. Kembar Yeva jangan nangis. Oh, Dedek Bella. Syukron. Ini bentar, ini Moskop ini Muslim apa Kristen? Moskop. Kalau diem mending gantian sama yang lain Moskop. Bang Yepa, dilanjut Bang Yepa. Dihayati ya, direnungi ya. Ya, ini kan udah setengah jam. Saya kan jawab, kan udah 3 pertanyaan ini. Belum setengah jam, baru juga 10 menit, gimana sih? Udah saya mau lanjut lagi. Dia mau ya biarin. Dulu lah. Tapi saya mau jawab. Waktu aja dikorupsi Pak Yepa ini gimana sih? Udah 30 menit lebih itu tadi. Syukron Bella. Terima kasih Dedek Bella. Barakallahu fikum. Lanjut. Tidak ada satu iota pun dari hukum Taurat. Itu di ayat mana, Pak? Matius 5 ayat 17 sampai 20. Ya, Matius 5. Kok jadi dia yang tanya ke kita, Pak De? Tak apa-apa lah. Kita Ya kan wajar, diskusi. nggak apa-apa lah. Kita kan bukan tanding gitu. Enggak, kok jadi Kristen yang tanya ke Islam? Loh, saya akan menjelaskan di sini. Tadi Ente aja ayatnya nggak ngerti mau jelasin. Ayatnya aja nggak ngerti, lokasinya mau jelasin gimana lah ini. Syukron Bella. Pak Sugi, amuk kian sanang timut aja orang ini. Udah emosi nih. Emosi, tapi gimana saya mau jelaskan kalau dipotong-potong? Iya, gini loh. Anda mau menjelaskan tapi Anda sendiri belum pernah baca ayatnya, kan lucu gitu loh. Ya, saya kan hanya supaya ada interaksi dalam diskusi. Ya biarin Pak Desugi yang jelasin. Salahnya saya apa? Pada saat saya bertanya itu salahnya saya apa? Alamak, ngambek dia. Coba. Ya udah jangan nangis. Ya udah jelasin jangan nangis. Pak Sugi ini hebat loh orangnya. Banyak Iya. ayat Alkitab, nggak kayak yang banyak ngomong ini. Belum tahu. Anda belum tahu. Wah, kalau penghujat mana bisa sabar saya. Mantap. Ya. Sugi kristologi lumayan bagus. Justru saya senang belajar. Oke. Di dalam tentang tiada satupun yang akan hilang dari hukum Taurat, tetapi itu sebelum semuanya digenapi. Di dalam Yohanes 1 ayat 17, Bang Sugi, di situ jelas Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus, Pak Sugi. Jadi, memang hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tetapi digenapi oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu sebagai pengantar kita menuju kepada jalan yang sebenarnya atau bayang-bayang. Tapi itu boleh digenapi oleh Yesus Kristus melalui hal yang tidak dipercaya oleh saudara-saudara tentang penyaliban itu, pengorbanan. Digenapi maksudnya gimana itu, Pak? Silakan, Pak. Digenapi Diterangkan. itu waktu Tuhan meninggal, dia tutup dengan kata, sudah selesai. Yohanes 1 ayat yang artinya sudah selesai, setiap nubuatan itu sudah digenapi. Hukum Taurat itu dengan syarat-syarat Taurat itu sudah digenapi. Penggenapan itu sudah terjadi, sehingga Taurat yang diberi oleh Musa, tapi hukum yang dibawa oleh Tuhan adalah anugerah dan kebenaran. Sehingga di dalam Kisah Rasul 2, pada saat orang-orang bertanya kepada murid ketua Rasul Petrus, supaya kami selamat, apa yang harus kami lakukan? Di situ dijelaskan, kalau engkau ingin selamat, pertama hendaklah engkau bertobat, berbaptis, dan beroleh anugerah Roh Kudus. Itulah rangkaian keselamatan, anugerah dan kebenaran. Dan itulah jawaban saya, dan saya mohon undur diri. Terima kasih kepada Loh, kok kabur? Jangan nangis. yang sudah berdiskusi. Jangan nangis.
Saya nggak Iya. tahu baca apa namanya ini. Apolak-polak. Itu Apolak-polak Yunani nama itu, Pak. saya. Apokalip. Yunani. Saya nggak ngerti. Pintar sekali. Ardian Saharif. Oh, Ardian Sahari. Ya. Jadi Orangnya kurang sopan Bang Sugi. Orangnya kurang ya sopan. itu beliau suka bercanda beliau. Beliau Jangan suka marah bercanda. lah, jangan marah Jangan lah. marah lah. Tapi Oke, saya komentari, luar Pak. biasa. Pak Sugi luar biasa. Saya salut dengan Pak Sugi. Tapi boleh memberikan pembelajaran juga untuk saya, dan saya bisa menjelaskan, puji Tuhan, saya bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami. Iya, yang Anda yakini, Pak, yang Anda yakini. Ya betul, yang saya Artinya, pahami. di sini saya melihat Anda ketika menafsir Bible itu pakai dogma. Kalau saya tidak menafsir Bible, pakai ayat Bible. Ya. Nggak pakai dogma. Nah, Ya. itu tadi Anda kaitkan dengan penyalipan. Saya mau Itu nggak ada. Iya, silakan, Pak, nggak apa-apa. Betul, ya. Itu nggak ada hubungannya dengan penyalipan, nggak ada. Bahkan di situ Yesus itu mengatakan ya, kalau memang itu dimaksudkan digenapi itu dengan matinya dia di tiang salib, maka Yesus nggak akan ngomong betapa pentingnya orang itu untuk menjalankan hukum Taurat. Karena sudah digenapi Yesus, sudah kamu nggak perlu jalanin Taurat dah. Nanti semua itu akan selesai setelah saya disalib. Enggak. Justru Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Ayat sebelumnya, hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun ya. Satu titik, satu iota itu satu titik. Tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Apa yang terjadi? Langit dan bumi lenyap, kiamat. Kalau setelah kiamat baru hukum Taurat nggak berlaku lagi. Tapi selagi belum kiamat, hukum Taurat tetap berjalan. Makanya Yesus mengatakan, satu iota pun tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Satu iota kamu hilangkan, neraka akibatnya. Ya, satu iota kau jalankan, surga. Makanya di situ tadi dikatakan, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga, nggak bisa. Nah ternyata kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu, dia itu fasik dalam Islam. Kalau dalam Islam namanya fasik. Dia tahu aturan, dia tahu larangan, dia tahu perintah, tapi tidak menjalankan. Tetapi kepada orang lain dia menekankan, ini kamu harus jalankan. Itu namanya fasik. Makanya Yesus mengatakan apa? Mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Noise Pak, noise. Di mute Bang, noise Bang. Nah ternyata kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan saja tetapi enggan menjalankan, orang Kristen apa? Hukum Taurat musnah, dibatalkan. Kenapa bisa begitu? Karena orang Kristen ikut ajaran Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah batalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Padahal Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Betapa pentingnya hukum Taurat itu. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga. Melainkan mereka yang menjalankan hukum Taurat. Menuruti kehendak Bapa, hukum Taurat dong. Nah, sementara apa menurut Paulus? Ya, kamu telah dimerdekakan dari kukuk perhambaan. Galatia 5 itu. Ya, nggak perlu lagi menjalankan hukum Taurat. Kamu udah dibebaskan dari kuk perhambaan. Ya, peraturan-peraturan pengabdian kepada Tuhan sudah dibebaskan. Bahkan kalau kamu bersunat, kata Paulus, Yesus Kristus nggak berlaku bagimu. Itu ajaran Paulus. Ya, setelah dia mengenal Yesus, ya, percaya Yesus itu mati di salib untuk menebus dosa manusia, maka hukum Taurat dikatakan kotoran. Filipi 3 ayat 8. Wah, parah nih. Begitu kawan. Ustadz Sugi parah, anak orang dibuat kabur. Alamak.
Parah ini. Ini siapa nih Bang Dewa? Bang Dewa bukan nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling nggak suka sama Bang Juma. Bisa saya ngomong sama Bang Juma? Ini Muslim apa Kristen Bang? Abang Islam apa Kristen Bang? Islam. Oh Islam. Iya Bang, gimana Bang? Bang Juma ada? Nggak ada Bang. Oh nggak ada. Saya Nggak monitor. Nggak monitor. Ada tapi nggak monitor. Saya pengen ngomong sama Bang Juma. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Iya Ya. Bang. Makasih ya Bang. Halo Cowboy. Kiboy. Hah? Kiboy. Nah iya, Cowboy kan? Halo Cowboy. Cowboy. Boy. Kok nggak monitor dia? Ini mungkin tap layar tapi nggak sengaja ya mungkin ya. Ya udah, izin turunkan ya. Udah turun sendiri. Di sini ada murid Papa Zola. Halo murid Papa Zola. Ini aja nih, lumayan nih buat ganjel pintu. Wis, Dewa, makasih Bang Dewa, barakallahu fikum. Halo murid Papa sama Martua Bata. Martua. Halo, murid Papa. Halo. Halo Bang. Silbah hutang. Halo Martua. Lanjut ya Pak Ardi ya. Saya ada kegiatan. Halo, Oh, iya, iya. Hotang. Syukron Bang Dewa. Si Hotang, ngomong lu. Siapa si Otang? Si Otang? Lu si Hotang, silbah hutang. Masuk si Judika si Otang itu.